Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya channel kami Sapu Lidi Emak dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Barangnya nggak ada, makanya dia mahal. Kalau barangnya ada nggak bakal mahal. Iya, karena di sini kan kemarin kurang hujan, airnya berkurang kan di sini nggak jadi kan. Makanya nggak ada, makanya orang pasar pakainya nggak ada, mahal. Barang tidak ada, harga tidak naik. Iya lah. Barang banjir, harga murah. Deh, dulu deh. Ah, Ya, Diterima ya Pak ya. Iya. Cuman bisa kasih beras. Ya ya nggak apa-apa. Yang saya terima nanti Allah yang ngasih. Ini langsung dibawa. Ya Pak, itu dari Sapu Lidi Emak. Sapu Lidi Emak itu seperti konten YouTube lah, tapi kita mengangkat tentang kehidupan masyarakat di Batam, bagaimana sosial ekonominya. Jadi saya ini dapat ke sini. Saya mau nanya sedikit. Di sini rata-rata penduduknya bertani ya Pak ya? Betul. Bertani. Jadi tidak ada yang pegawai negeri atau bekerja di pabrik. 99% petani. Mungkin ada anak, mungkin dari petani adalah satu dua yang bisa di PT. Ya, kayak Mas Sata itu ya dia Iya, kerja di iya, POM ya. iya. Terus di sini kalau untuk pendapatannya bagaimana? Untuk pendapatan kita hanya mengharapkan dari hasil Bumi saja bumi, ya. hasil perkebunan saja. Selama ini mendapatkan bibit atau pupuk itu bagaimana? Kita mendapatkan bibit atau pupuk itu secara mandiri. Kita Belum beli ada sendiri. dari bantuan atau gimana dari pemerintah? Untuk bantuan dari Subsidi. pemerintah itu dulu pernah ada ibu bantuan dari pemerintah karena kita mengadakan koperasi gitu. Tapi mungkin udah bertahun-tahun dulu itu mungkin orangnya pun udah pindah ke Nongsa. Setelah kita ikuti jejaknya selama orang-orang di sini sampai saat ini belum ada lagi bantuan dari pemerintah. Dulu pernah ada gitu. Tapi sekali itu aja. Habis itu tidak ada sama sekali. Terus kita memang mandiri. Mandiri. Iya. Seperti pelatihan gitu dari departemen terkait itu pernah ada nggak? Untuk pelatihan di bidang pertanian belum pernah jumpa lagi di sini, Bu. Belum pernah Belum pernah lagi. ada Belum pernah. di sini. Iya. Ya, kan kita tuh kan berharapnya ke pemerintah sumber hasil-hasil kebun kita ini kan kalau bisa sih mencukupi lah untuk warga Batam. Jadi Batam sendiri tidak perlu dari luar sayurnya, bisa orang Batam sendiri yang menghandlenya gitu kan, yang memenuhi kebutuhan sayurnya. Sekarang tinggal luasnya tanah yang ditanami dengan orangnya masih luas mana yang itu Luas lah. tanahnya kan? Ya orangnya kan lebih banyak. Kalau ini kan nampak tanahnya nggak terlalu luas.
gitu. Ya paling kalau nanti ditambah lagi yang di Barelang sana saya nggak tahu dosnya seberapa, terus yang di Nosa seberapa. Itu kalau untuk mencukupi sebatang kayaknya ya Belum sanggup. dia belum sanggup. Sebenarnya gini, bukan di bidang pertanian, khususnya di Batam ini, kalau di daerah Kutani ya sebenarnya itu bisa dihandle sebenarnya. Karena kan gini, setelah saya pelajari juga, saya pernah mempelajari juga sistem pengambilan hasil panen di perkebunan itu adalah seperti hasil akhir yang dijual murah di pasar induk. Sebenarnya kalau pedagang dari Barelang, dari Tanjung Pinang itu sampai pasar induk itu jam 2 malam, itu dengan buka harga seumpama bayam itu sekilo 10.000 dari di pasar induk, maka itu kalau sudah memasuki jam 5 pagi atau jam 4 pagi itu bisa menjadi 2.000, 2.500 atau 3.000 sekilo, karena mereka sudah dapat untung banyak, tinggal sampah-sampahnya aja. Nah itulah akhirnya yang dipakai Merusak. patokan ya, akhirnya tengkulak-tengkulak itu ambil ke kebun ini dengan harga sampah di pasar induk seperti itu. Jadinya ambil di sini ya 2.500, 3.000 gitu. Kadang ya ada yang sampai 5.000, 6.000 kalau barang agak sepi gitu. Kalau nggak ada memang barang sampai 15.000, tapi nggak ada barang, apa yang mau kita jual seperti itu. Belum ada ya misalnya pejabat yang berwenang yang bisa menentukan harga ini harus segini gitu. Belum pernah ada, belum pernah dengar, Bu. Belum pernah ada. Iya. Saya kira selama ini gara-gara sayur kita ini berasal dari luar aja, rupanya ada karena harga itu tadi ya. Iya betul, karena di sini pun dari Pinang pun kadang sering masuk. Iya, itulah kadang yang membuat harga mungkin di petani agak benar-benar tertekan gitu. Iya. Harga korban lah Iya. intinya. Kayak dari Medan juga masih masuk kan? Kalau Medan biasanya sayur seperti cabai, bawang merah, Wortel. namanya saya menjumpai, tapi lain orang. Beliau mendata di area perkebunan sini itu informasinya untuk mengajukan seperti itu, mengajukan bantuan atau apa gitu, dia mengambil data dari sini. Tapi bantuannya nggak ada. Tidak ada kabar sama sekali setelah itu, 2 kali tidak. Sebagai Pak RT juga mewakili warga-warga di sini kebun ini, harapannya untuk pemerintah Kota Batam apa? Nah kalau kami sih, saya sebagai yang dituakan di area perkebunan sini, harapan kami dan warga di sekitar sini khususnya para petani ya minta kepada pemerintahan atau pemerintah Kota Batam untuk menstabilkan harga, dan kalau bisa mungkin untuk dibantu mungkin bibit bersubsidi, pupuk atau alat-alat pertanian yang lainnya yang bisa meringankan beban para petani. Gitu aja bukan harapan kami. Iya. Amin. Semoga Dengar. dan bisa dikabulkan, itu aja. Iya. Demikianlah Pak. Sekalian kami di sini menyampaikan sedikit ada bantuan beras untuk warga di sini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah nanti apa harapan-harapan Bapak nanti bisa kita sampaikan ke dinas terkait. Semoga Amin. ada yang mendengar Amin. apa keinginan petani di sini.